Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, sudah berapa yang hadir? Kita mulai saja ya, sudah jam 8.15. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام إلى نبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي شجاع الشيخ محمد بن قاسم الغازي وعلى نيتنا للتعليم والتعلم وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, kita lanjutkan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang furudul wudu wa sunanuhu. Ya, hari ini kita lanjutkan. Kita baca dulu. Bagian selanjutnya halaman ke-6. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, saya akan baca. Ya, nanti setelah dibaca kita bahas bersama-sama, kemudian nanti gantian membaca ya. Faslun utawi iki iku fasal wal istinja ulan utawi istinja iku wajibun wajib minal bauli saking baul atau hajat kecil wal ghaiti dan BAB atau hajat besar. Ya. Wal istinja'u dan bermula istinja wajibun adalah wajib minal bauli dari kencing wal ghaiti dan berak ya. Wal afdalu dan bermula yang lebih utama ayastanjia adalah seyogianya beristinja sapa wong atau seseorang bil ahjari dengan beberapa batu. Summa kemudian yatba'uha mengikuti batu-batu tadi bil ma'i dengan air. Atau ala salasati ahjarin menggunakan 3 batu yunki menjadi bersih bihinna atau yunki membersihkan bihinna atau menjadi bersih ya, menjadi bersih bihinna dengan ketiga batu tadi al mahalla yunki bihinna al mahall. Yunki membersihkan bihinna dengan batu tadi al mahalla tempat najis ya, tempat yang terkena najis. Faidha maka apabila aroda menginginkan seseorang al-iqtisara meringkas ala ahadihima atas salah satu dari keduanya menggunakan
batu dan air, falma'u maka penggunaan air afdolu adalah lebih utama. Wayajtanibu dan seyogianya menghindari sopo wong atau seseorang istiqbalal kiblati menghadap kiblat saat membuang hajat, wastidbaraha dan membelakangi kiblat. Fis sahra'i manakala membuang hajat di tengah-tengah gurun pasir atau lapangan terbuka juga bisa. Wayajtanibu dan seyogianya meninggalkan atau menghindari al-baula kencing filmai di dalam air, ar-raqidi yang diam atau air yang menggenang, wa tahta syajarati dan di bawah pohon, al-musammirati yang sedang berbuah, wa fit tariqi dan menghindari buang hajat di tengah jalan, wa zilli dan di bawah bayang-bayang, wa saqabi dan di dalam lubang. Wala yatakallamu dan seyogianya, wala yatakallama dan seyogianya tidak berbicara alal bauli saat kencing ya, wal ghaiti dan berak. Wala yastaqbila dan seyogianya tidak menghadap syamsa matahari, wal qamara dan bulan, wala yastadbirahuma dan tidak membelakangi keduanya. Ya. Jadi ini adalah tata cara, pada bab ini kita membahas tentang tata cara beristinja. Ya. Yang pertama, istinja adalah wajib. Wal istinja wajibun. Ya, wajib melakukan istinja setelah kencing atau berak. Ya, maksudnya apa? Al istinja wa huwa nih di dalamnya ya. Fil istinja'i wa adabu qadil hajah. Wal istinja'u wa huwa min najauta syai'a. Istinja itu berasal dari kata najauta syai'a atau ai kotok tahu. Jadi kamu ini maksudnya adalah berusaha menyelamatkan diri kamu dari sesuatu atau membersihkan diri kamu dari sesuatu. Ya, misalnya kotoran ya. Fa kana al-mustanji yaqta'u bihi al-adza an nafsihi. Jadi maksudnya adalah membersihkan diri dari kotoran. Ya. Jadi wajib ya bagi seorang muslim untuk membersihkan kotoran, membersihkan diri dari kotoran setelah membuang hajat. Ya. Wal afdalu ayyastanja bil ahjar, dan yang lebih utama adalah beristinja dengan beberapa batu, ya, yakni awalnya yang lebih utama ya di sini penjelasannya. Wal afdal ayastanjiya awalan bil ahjar. Jadi pertama cara beristinja yang diutamakan adalah dengan menggunakan batu dulu, summa yatba'aha saniyan bil ma, kemudian mengikutinya atau melanjutkannya dengan air. Jadi dibuang dulu kotorannya dengan jadi bentuk ainiyah, bentuk yang terlihat dari kotoran itu dibuang dulu dengan menggunakan batu, baru kemudian dibersihkan dengan air. Wa yajuzu ayaktasilu 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjar yunki bihinna al mahalla. Nah, boleh ya, kemudian boleh meringkas atau mengambil salah satu dari keduanya, batu atau air, ya. Batu saja atau air saja. Fal ma'u afdol, tetapi penggunaan air saja itu lebih utama daripada penggunaan batu saja. Jadi penggunaan batu itu dilakukan saat tidak ada air. Batu yang digunakan pun harus
ada syaratnya. Nah, nanti di sini kita baca. Jadi batu yang digunakan adalah batu yang suci dan kering, ya, yang bisa membuang kotoran. Ya. Jadi dia batunya harus suci dan juga harus kering. Tidak boleh batu itu basah, karena kalau basah dia tidak punya karakter menyerap. Jadi penggunaan batu pertama kering, berarti dia bisa menyerap. Yang kedua karena itu keras, ya, tidak cair, jadi dia bisa membuang kotoran. Kalau dalam konteks zaman sekarang, batu bisa diganti dengan tisu. Ya. Jadi pakai tisu dulu, dibuang kotorannya, tisunya harus kering. Ya, tidak boleh ini yang sering kita lihat atau yang sering terjadi di lapangan, salah kaprah ketika misalnya ke tempat-tempat yang toiletnya itu hanya menyediakan tisu, tidak menyediakan air. Nah, biasanya ini sering terjadi karena saya melihat sendiri, tisunya dibasahi, ya. Jadi tisunya dibasahi kemudian digunakan untuk beristinja. Itu tidak benar. Malah yang terjadi istinjanya gagal, ya, tetap najisnya tidak bisa dibuang. Yang ada malah najisnya kemana-mana. Ya, jadi kalau mau menggunakan tisunya tisu yang kering saja. Ya, yang dibuang adalah najis ainiyahnya yang terlihat itu dibuang. Nah, itu jadi syarat penggunaan atau syarat beristinja. Yang pertama, batunya harus kering, ya, yang memiliki harus keras, kering, dan memiliki karakter menyerap. Ya, keras di sini ya maksudnya adalah tidak cair, ya. Tisu itu kan, kalau tisu kan kering dan keras, maksudnya tidak mengandung unsur air. Nah, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah, nanti di bawah ini ada penjelasannya. Wa yajuzu ayat tasral mustanji 'alal ma' aw 'ala salasi ahjar yunki bihinal mahalla in hasalal inqa biha wa illa zada. Nah, itu tadi syarat yang pertama, penggunaan pelaksanaan istinja, ya. Dari sisi batunya harus kering dan suci. Kemudian kalau tidak ada ingin meringkas menggunakan salah satu dengan beristinja dengan batu atau dengan air, maka yang lebih utama adalah dengan air, ya. Nah, kemudian penggunaan dengan batu itu, nah ketika menggunakan dengan batu, ketika memilih beristinja dengan batu, maka batu yang digunakan minimal 3. Ya. Wa yajuzu ayyaktasirul mustanji 'alal ma' aw 'ala salasati ahjar, ya, yunki bihinal mahalla, dengan 3 batu. Baik itu satu batu dengan misalnya ada beberapa sisi, jadi satu batu itu misalnya digunakan 3 sisi, itu boleh, atau 3 batu. Nah, in hasala al inqa biha. Jadi menggunakan 3 batu itu apabila dengan 3 batu itu kotorannya sudah hilang, ya. Nah, jadi kalau misalnya setelah menggunakan 3 batu terus najisnya masih terlihat atau sisa kotorannya masih ada, maka wajib menambahkan batu yang lain. Nah, dianjurkan penambahannya itu bersifat ganjil, ya. Ada tidak? Wa illa zada 'alaiha hatta yunki wa yusannu ba'da dzalika taslis, ya.
disunahkan adalah 3 berarti misalnya kalau di sini ya, kalau di sini disunahkan sebab ada dalika taslif 3 atau kalau keterangan di tempat lain itu ganjil, misalnya dari 3 kemudian 5 kemudian 7. Tapi di sini bisa juga 3 kemudian kalau mau ditambah berarti 3 kali lagi, ya. Ya, jadi penggunaan syarat yang pertama tadi adalah batunya, karakter batunya harus kering dan suci. Yang kedua adalah batunya harus berjumlah 3, baik itu 3 batu atau kalau enggak 1 batu yang memiliki 3 sisi. Yang 3 sisi itu bisa digunakan untuk tidak digunakan dan tidak terlalu kecil sehingga sisi-sisi yang telah digunakan itu tidak membuat najisnya kemana-mana, ya. Kemudian kalau penggunaan 3 batu atau 3 sisi batu itu tidak cukup membersihkan kotoran yang ada, maka wajib menambahkan dengan batu-batu yang lain sehingga bersih. Ya, disunahkan penambahannya 3 kali atau bersifat ganjil. 3 tambahnya berarti menjadi 5. Kalau masih kurang berarti 7, gitu ya. Yang penting penuhi dulu syarat pertama, bersih, ya. Kalau mau ngambil sunahnya baru setelah bersih ditambah 3 misalnya. Nah, itu kalau menggunakan batu. Nah, kemudian keterangan selanjutnya faida aradal iktisara ala hadima fal mau afdal. Apabila ingin meringkas atas batu dan air, maka menggunakan air lebih utama. Li'annahu yuzilu ainan najasah wa asaruha. Karena menggunakan air itu menghilangkan ainnya najasah, najis ainnya atau bentuknya ya, najasah wa asaruha dan bekasnya najis. Jadi membersihkan ainun najasah dan bekasnya najasah juga. Ya, misalnya ainun najasah itu misalnya setelah BAB ada kotorannya, ya, kotoran yang terlihat itu ainnya, ketika dibuang memastikan najasnya masih ada bekas, itu namanya asar. Nah, kalau menggunakan air itu dua-duanya hilang. Kalau menggunakan batu yang hilang hanya ain najasahnya saja. Karena selanjutnya wasyurtu ijza'il istinja, dan syarat boleh dilakukan istinja bil hajar dengan batu. Tadi syarat batunya, kemudian syarat jumlah batunya, yang ketiga adalah syarat kapan boleh istinja dengan batu. Allah yajifal kharijun najsi. Jadi yang pertama adalah Allah yajifa al kharijun najsi. Yang pertama adalah najisnya tidak mengering. Ini najisnya belum mengering. Ya. Misalnya habis kencing, bekas air kencing yang masih ada di kemaluan itu masih basah, ya, belum menjadi kering, maka itu boleh dilakukan pembersihannya dengan istinja. Wala yantakilu an mahalli khurujihi, dan tidak berpindah dari tempat keluarnya. Misalnya kalau BAB maaf itu masih ada di sekitar lubang keluar, tidak lagi misalnya ada di bagian pantat yang kalau berdiri itu saling menempel, ya, tidak berpindah, atau misalnya berpindah ke bagian pantat untuk duduk, tidak berpindah ke situ, ya, itu masih berada di lubang tempat keluar, ya. Sama seperti misalnya kalau air kencingnya pun masih berada di sekitar lubang tempat keluar, tidak lagi misalnya ada di pangkal alat kelamin atau di sisi sebelah kanan atau kiri, ya, dari misalnya alat kelamin perempuan, ya, tapi masih ada di tempat keluar, ya.
kalau bahasa fikihnya masih di sekitar hasyafah dan apa? Kalau hasyafah itu kan kepalanya ya, kepala dari kemaluan laki-laki. Kalau perempuan itu masih ada di bibirnya, ya, masih di sekitar situ. Yang ketiga, wala yatra'u alaihi najasun. Alla yajifal kharijun wala yantakila an mahali khurujihi wala yatra'a alaihi najasun. Atau wala yatra'a alaihi najsun. Tidak terkena atasnya najis. Akhor ajnabi, najis yang lain. Ya. Misalnya ini misalnya kencing, ya, kemudian tempat air yang apa namanya, tempat keluarnya air atau kemaluannya terkena najis yang lain, maka itu tidak boleh, tidak lagi bisa dilakukan dengan pembersihannya dengan istinja, itu harus dengan menggunakan air. Nah, jadi tidak terkena najis lain. Fa inintafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'u. Nah, jadi apabila syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka wajib menggunakan air, ya. Jadi syarat yang ketiga, kapan dibolehkannya melakukan istinja adalah pertama, ini syarat yang ketiga ya, yaitu najisnya belum kering, kemudian najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya, ya. Kemudian najis tempat keluar yang terkena najis najis kecil dan besar tadi itu tidak terkena najis yang lain. Nah, ini juga berarti bahwa ketika berniat istinja tetapi menggunakan batu yang basah, maka itu hanya akan membuat tempat di sekitar tempat keluarnya kotoran kecil atau besar, ya, itu terkena najis yang lain, ya. Karena itu kemudian menjadi tidak sah lagi beristinja dengan batu, ya, atau dengan misalnya tisu yang basah, ya, karena itu tisu yang basah justru akan membleber, bahasa cek orang Jermannya mah, ya, akan kemana-mana, ya, najisnya malah akan merambah kemana-mana. Nah, jadi harus dipastikan dulu, ya. Sekali lagi diingat-ingat, untuk melakukan istinja dengan batu, pertama batunya harus kering dan suci. Yang kedua adalah jumlahnya 3 batu atau 3 sisi batu yang bisa digunakan, dengan syarat dengan 3 itu cukup menghilangkan ainun najasah. Tetapi kalau tidak cukup, kalau masih ada najisnya, maka harus ditambah jumlah batunya, ya, sampai bersih. Baru kalau mau mengambil sunnah ditambah 3, atau dengan cara ditambah ganjil-ganjil 5, 7, kemudian 9. Kalau masih belum ditambah lagi, atau kalau terlalu banyak berarti itu tidak, ya berarti harus dengan menggunakan air, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat tempat yang dibersihkan, ya. Pertama, najisnya itu belum kering, ya, tempat, ya, najisnya belum kering. Yang kedua, najisnya tidak berpindah ke tempat yang lain. Ya, kalau najisnya berpindah ke tempat yang lain, ya, misalnya ada yang ke paha,
Nah, yang ke paha itu harus dengan air. Tapi najis kalau misalnya yang di sekitar lubang tempat keluarnya kotoran itu masih ada najisnya, mau menggunakan batu, maka itu boleh pakai batu. Tapi yang sudah berpindah itu harus dibersihkan dengan air. Kemudian tidak terkena najis yang lain. Yang ketiga. Jadi itu harus dipahami ya. Kemudian adab saat membuang hajat. Ya. Jadi yang pertama adalah wajib harus membersihkan kotoran baik dengan batu atau dengan air. Yang kedua, wayajtanibu wujuban qadiyal hajah, maka wajib bagi orang yang melakukan atau sedang membuang hajat untuk menghindari istiqbalal qiblah, menghindari menghadap kiblat. Kalau sekarang adalah menghadap Ka'bah. Jadi arah Ka'bah itu misalnya di mana? Nah, itu maka dilarang menghadap arah kiblat dan membelakangi arah kiblat. Ketika itu dilakukan kalau di sini fi sohro, itu mungkin di tengah padang yang tidak ada pagarnya, ya, di tengah tempat yang terbuka. Nah, kalau di tempat yang terbuka maka tidak boleh menghadap atau membelakangi arah kiblat. In lam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun aw kana wa lam yablugh sulusai dzira aw balaghuma wa bada'anhu aksar min salasati azra' bi dzira'il adami. Oke. Jadi selama tidak memiliki penghalang. Ya. Penghalang ini kalau di sini mungkin ukurannya adalah penghalang itu tidak sampai sepertiga dzira'. Ya, maksudnya mungkin setengah yang terlihat kepalanya misalnya, atau setengah ketika duduk membuang hajat itu masih terlihat kepalanya. Ya, artinya tidak menutupi tempat seseorang berbuang hajat. Jadi kalau misalnya itu ada ruangan khusus, misalnya WC, ya, yang ada pagarnya, kemudian ada atapnya, maka itu tidak lagi menyalahi aturan menghadap kiblat. Ya, bisa kemana saja, yang penting tertutup. Di sini keterangannya ila albina al-mu'ad liqada'il hajah fala hurmata fihi mutlaqan. Nah, di sini ada keterangannya kecuali bangunan yang sengaja dibuat untuk membuang hajat, ya. Tadi menghadap Ka'bah. Nah, sekarang wa khuruju biqaulinal an makana kiblatan awalan ka Baitil Maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh. Nah, kalau tadi kan haram menghadap dan membelakangi Ka'bah, tetapi kalau mengharangi arah kiblat, ya. Nah, sekarang kan kiblatnya Mekah. Kalau dulu pernah kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Nah, kalau dalam konteks sekarang itu tidak lagi haram, tapi hanya makruh. Ya. Wa yajtanibu adaban qadil hajah al-baul wal ghaid fil ma'ar raqid amal jari fayukrahu fil qalil minhu. Ya. Jadi secara etis seorang yang membuang hajat harus menghindari kencing dan berak di dalam air yang diam. Amal jari fayukrahu fil qalil. Nah, sedangkan pada air yang mengalir maka dimakruhkan fil qalil minhu ketika airnya berjumlah sedikit, dunal katsir, kalau banyak boleh. Lakinnal aula ijtinabuhu, tetapi yang lebih utama adalah menghindarinya. Wa bahasan Nawawi tahrimu fil qalil jarian aw raqidan, tetapi menurut Imam Nawawi haram kencing atau berak di air yang sedikit, baik air itu mengalir atau diam.
Ya, intinya ini adalah lebih ke arah ke kemungkinan air tersebut akan digunakan untuk minum oleh makhluk hidup yang lain atau oleh manusia, karena kalau air itu diam, maka air itu menjadi terkontaminasi. Kalau air itu mengalir tetapi sedikit, juga ada kemungkinan air itu akan terkontaminasi dengan kandungan buruk yang ada di dalam kotoran manusia yang tidak bisa dikonsumsi. Ya, makanya ketika jumlahnya sedikit, Imam Nawawi mengharamkan, atau imam-imam atau ulama yang lain, ulama fikih yang lain memakruhkan. Ya. Nah, ketika jumlah airnya besar, dibolehkan. Yang jelas tidak membuat air itu terkontaminasi. Ya. Apalagi kalau misalnya air sungai yang digunakan untuk bersuci dan konsumsi, ya, untuk bersuci dan konsumsi, itu nggak boleh ya. Nah, ini juga bagian dari kita merawat lingkungan ya sebenarnya. Ini adalah bagaimana ulama kita terdahulu pun sudah memikirkan cara merawat lingkungan agar lingkungan itu sehat. Ya, karena kalau air sungai yang dipakai untuk, atau air apapun lah yang dipakai untuk membuang kotoran manusia, kalau jumlahnya banyak, itu kan akan membuat air tersebut terkontaminasi zat yang ada di kotoran manusia yang tidak yang itu bisa kalau dikonsumsi bisa membuat orang diare, atau bahkan bisa sakit ya, sakit banyak penyakit yang lain. Jadi dari sisi kesehatan pun ada signifikansinya tentang adab atau etika untuk tidak membuang hajat di dalam air. Ya. Wajadstanibu aidon al-baula wal ghaita tahta syajarah al-musammilah. Ya, tidak boleh juga membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, karena itu akan, ya kalau misalnya buahnya jatuh dan terkena kotoran, kan buahnya tidak bisa dimakan lagi. Ya. Nah. Waktu samar wa ghairihi. Wa yastanibu madzikra fitorik. Nah, itu juga tidak dilarang untuk membuang kotoran atau membuang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia. Ya, kalau jalan tikus masih silahkan. Ya, apalagi jalan ular. Kalau berani, ya. Yang jelas ini juga hubungannya dengan etika ya, dan juga apa istilahnya ya, kebersihan lah. Kalau itu jalan manusia kemudian dibuat untuk membuang hajat, itu kan secara etika nggak benar. Ya. Wa fi maudhi'i dhilli saifan wa fi maudhi'i syamsi sitaan. Dan di tempat, kalau di sini ya, jadi tempat berlindung ya, tempat yang wa maudhi, tempat bayang-bayang di musim kalau di sini keterangannya al-dhillu itu atau bayang-bayang itu adalah tempat berteduh ya misalnya, dan itu dilarang manakala saifan, di saat musim panas. Ini konteksnya adalah konteks bukan di Indonesia ya, saifan dan syita, musim panas dan musim dingin. Musim panas ya itu kan konteksnya tidak di sini, tapi di sini misalnya keterangannya secara etika itu tidak boleh ya membuang hajat di bawah bayang-bayang pada musim panas atau di bawah terik matahari di saat musim dingin, karena ini adalah tempat tempat manusia berlindung saat musim panas ya, misalnya berteduh, ada kemungkinan orang untuk berteduh, atau saat musim dingin itu ada kemungkinan orang mencari sinar matahari. Nah, ya intinya bahwa tempat-tempat yang itu menjadi shelter ya, tempat berlindung bagi manusia itu tidak boleh digunakan sebagai tempat membuang hajat sembarangan. Ya, kalau misalnya sekarang kan misalnya di halte busway
ya, atau misalnya di bawah ada tempat duduk, kemudian buang hajat di situ, ya kencing sembarangan di situ, atau misalnya di pohon, tadi kan pohon yang berbuah, tapi ini misalnya pohon yang biasa digunakan orang untuk nongkrong, kemudian membuang hajat di situ, itu ya secara etika salah, ya, tidak dibenarkan, dilarang membuang hajat di tempat-tempat yang tidak hanya membahayakan, tetapi juga membuat seseorang menjadi kotor, ya. Oke, saya kira itu ya yang perlu dijelaskan. Wa fi saqbi fil ardi wa huwa nazilun mustadir wa lafzu saqbi saq. Wala yatakallamu adaban li ghairi darurah. Nah tadi wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Jadi ini tidak boleh berbicara saat membuang hajat dalam keadaan tidak darurat. Ya, kalau ngobrol, chatting, nggak boleh. Bagaimana misalnya konteksnya adalah kalau situasi sekarang pakai HP. Apalagi kalau misalnya toiletnya toilet duduk, kemudian mau chatting bawa HP, ya. Nah itu juga bagian dari berbicara, ya. Apa istilahnya, karena tempat apa namanya, WC itu adalah tempat yang kotor, ya, tempat yang disenangi oleh makhluk Tuhan yang juga kotor. Nah, misalnya, maksudnya makhluk Tuhan yang kotor, bukan makhluk Tuhan yang bisa jadi bukan kotor, ya, dianggap kotor, ya, atau katakanlah yang senang dengan tempat-tempat yang kotor, ya, misalnya bukan makhluk Tuhannya yang kotor, ya, makhluk Tuhan nggak ada yang kotor, ya. Tapi misalnya yang senang dengan tempat yang kotor, ya, misalnya setan, ya, gitu. Atau kuman selainnya, virus, kan banyak di tempat-tempat yang kotor itu. Jadi kalau berbicara di tempat seperti itu kan juga itu istilahnya secara etika nggak bagus. Jadi maka kalau tidak darurat tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dalam situasi darurat, misalnya ada bahaya atau ada sesuatu yang ya misalnya perlu pertolongan, ya boleh, itu boleh dilakukan, boleh berbicara. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha ay yukrihu lahu dzalika qada'i hajatihi yukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi lakin an-Nawawi fi Rawdah wa syarhil muhadzab qala inna istadbaraha laysa bimakruh wa qala fi syarhil wasid in taraka istiqbalahuma wa istidbaruhuma sawa ay fayakun mubahan wa qala fi tahqiq inna karahata istiqbaliha la asbalaha. Oke. Ya, jadi untuk menghadap matahari dan bulan atau membelakangi matahari dan bulan itu makruh saat membuang hajat, ya, itu punya makruh. Tapi menurut Nawawi yaitu tidak makruh. Tidak makruh intaro kastibalah sama mubahan, ya, ini boleh saja karena menurut beliau tidak ada keterangan, tidak ada dasar kemakruhan dari membelakangi atau menghadap matahari, ya. Jadi yang nggak boleh tadi itu adalah kiblat, ya, menghadap dan membelakangi kiblat. Nah ini hanya perdebatan. Yang jelas itu berlaku bagi
eh, apa pelaksanaan pembuangan hajat di tempat yang terbuka. Nah, ketika sudah berada di tempat tertutup, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak berlaku lagi ya, karena itu sudah menjadi tempat yang khusus dan tertutup. Ya, oke. Itu untuk keterangan dari bagian istinja. Mungkin waktunya kita baca ya. Oke, silahkan ditunjuk Mbak Yulinda. Siapa yang harus membaca sekarang? Yang belum mendapat giliran? Kemarin yang udah dapat giliran Dirga, Alda, Ucu, Nur Ade, sama Nisa Ulfa. Silakan ditunjuk. Iya, Ayu Prihatin Ustaz. Silakan. Ayu. Iya Ustadz. Enggak. Faslun itu fasal, wal istinja'u istinja, wal jibu adalah wajib, Wajibun. wajibun adalah wajib, minal baul yang berasal dari air kencing, Setelah, setelah. diartikan dari atau setelah kencing, Minal baul dari atau setelah kencing, wal ghaiti dan istinja, wal ghaiti dan berak ya, atau dan BAB. berak, wal afdolu dan wal afdolu an yastaji dengan Wal batu. afdolu, apa wal afdolu? Tadi ketinggalan Ustadz. Oke, wal afdolu dan bermula yang lebih utama. Wal afdolu dan bermula yang lebih utama. Ayastanji. Ayastanjia. Ayastanjia. Seyogianya beristinja seseorang. Bil ahi. Ayastanjia. Seyogianya beristinja seseorang. Selebihnya seyogyanya beristinja dengan tubuh seseorang. Dengan seseorang. Kok dengan seseorang? Dengan batu. Seyogianya beristinja seseorang. Seyogyanya beristinja seseorang. Bil ahjari. Bil ahjari dengan batu. Summa bita'uha bil ma'i dengan air. Yatba'aha atau yutbi'aha. Yatba'uha. Yatba'aha. Mengikutinya bil ma'i dengan air. Oke, cukup. Terima kasih dia. Yang lain dengarkan ya. Siapa lagi Yuti? Mega Putri Andesia. Oke, silakan Putri Mega. Maaf tadi ketinggalan. Waya juzu. Baca lagi. Tadi ketinggalan Teh. Dibaca dulu nggak apa-apa. Kenapa diam? Coba yang lain lagi. Itu Linda, ditunjuk lagi yang lain. Azizatul Ulumiyah. Azizah.
Ya, situ. Keluar. Ini masa kalau disuruh baca pada live group gimana? Yang lain coba. Khamsatul khairiyah. Khamsah. Khamsatul khairiyah. Mana Mbak Khamsah? Satu ini udah. Mana? Zatul Ulumiyah. Ada. Keluar masuk Ustaz. Yang sinyalnya bagus coba siapa? Alda Mila. Ada. Ya, Uti. Ya dibaca. Faslun Waya wal juzu langsung lanjutannya. istinja'u bermula istinja. Lanjutannya dia tadi. Tadi sampai Summa tadi sampai mana ya, Ustaz? sampai baris keempat. Sekarang baris kelima. Iya. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i, dan diperbolehkan untuk meringkas atau mengambil salah satunya antara air au ala salasati ahjar, atau 3 batu, yunki bihinna. Nggak tahu artinya, Ustaz. Yang membersihkan atau bihina dengan ketiga batu tadi. Mana Aida? Al-mahalla, tempat najis. Ya, tempat yang terkena najis. Bukan tempat najis, tempat yang terkena Fa'idha, najis. ya, najis. Yunki bihinna al-mahalla, membersihkan dengan 3 batu itu tempat yang terkena najis. Fa'idha aroda, maka apabila menginginkan al-iqtisor, meringkas, ala ahadihima, atas salah satunya, salah satu dari kedua itu, falma'u, maka dengan air, afdolu, lebih utama. Ya. Gus. Cukup dulu. Yang lain. Oh. Yang lain. Coba siapa lagi Uti? Yang Putra nggak ada ini. Yang Putra tadi udah masuk, ternyata keluar. Ya udah. Yang ada dulu. Suci Dea. Ada. Suci Dea. Ustaz Afan tadi keluar sebentar, jadi mungkin sedikit. Wayajtanibu istiqbalu istiqbalul kiblat. Wayajtanibu benar. Wayajtanibu
Istiqbalal. Oh, istiqbalal. Ya. Wajitanibu istiqbalal kiblata. Istiqbalal kiblati. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati. Wa yajtanibu istiqbalal kiblati. Dan menghindari. Wa yajtanibu artinya menghindari. Dan menghindari. Wa yajtanibu dan menghindari. Istiqbalul kiblat menghadap kiblat. Istiqbalal kiblati. Istiqbalal kiblati menghadap istidbariha. Menghadap kiblat dan membelakangi. Membelakanginya. Membelakangi kiblat. Ya. Dalam tempat terbuka ya, ketika melaksanakan buang hajat di tempat terbuka. Terus wajajtanibu terbuka. Waibul baula dan menghindari membuang air kecil di filmai rokidi di air, di dalam air yang diam. Rokid artinya diam. Apa rokid? Yang diam. Terus yang diam. Watah sajaroti di bawah pohon dan di bawah pohon musmarot apa ya bacanya? Musammiroh. Pohon yang berbuah dan di bawah pohon yang berbuah. Oke, cukup. Terima kasih Cici. Yang lain, satu lagi. Husna Amelia. Husna, silahkan. Mbak Husna. Diteruskan. Iya, Ustaz. Tapi kepotong-potong, Ustaz. Gak apa-apa. Sambil nembel. Wafid Toriki. Wafid Toriki. Dan di tengah jalan yang dilalui orang. Ya. Wah. Lalu sudut ini. Wazili. Dan nggak nulis sampai sini Ustaz yang terakhir. Dan bayang-bayang tempat tempat beristinja. Berteduh. Dan bayang-bayang yang menjadi tempat berteduh. Kan nggak boleh istinja di situ. Terus wasaqobi dan wasaqobi nggak nulis di dalam dan di dalam lubang. Ya. Wala yatakallamu alal baul
Dan tidak boleh berbicara. Dan tidak boleh berbicara saat istinja. Alal bauli bukan istinja. Alal bauli saat membuang air kan? Air kencing. Air kencing, saat kencing, wal ghaiti, dan saat BAB. Dan saat berak. Terus? Wala yastaqbilu syamsa. Wala yastaqbilu. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara. Dan tidak membelakangi. Tidak menghadap. Tidak menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma. Wala yastadbiruhuma. Dan tidak membelah. Membelakang. Dan tidak membelakangi. Membelakangi apa tadi? Matahari dan bulan. Ya. Itu. Ada pertanyaan atau tidak? Coba yang punya pertanyaan silahkan. Ya, yang punya pertanyaan? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba saya tes. Bagaimana syarat batu yang boleh digunakan untuk beristinja? Coba Ucu. Bersih kan? Batu yang suci. Batu yang suci dan batunya suci dan bersih. Apalagi? Bersih tidak masuk. Ukuran bersih itu kan ukuran berbeda dengan suci. Ya. Kalau ada tanahnya tidak, batu yang ada tanahnya boleh ya? Boleh. Nah, yang penting suci. Ya, batunya suci dan apa satu lagi? Alda? Kering. Batunya harus suci dan kering. Tidak Berapa basah. jumlah batu yang harus minimal jumlah batu yang harus digunakan? 3. Yaitu 3 batu atau 3 batu yang ada sisi. 3 sisi. 3 sisi dari sebuah batu. Satu-satu. 3 batu atau 3 sisi batu. Selama itu bisa membersihkan ain najasah. Ain najasah. Kalau tidak bisa membersihkan ain najasah dengan 3 batu, maka harus dengan berapa batu? 5. Coba Husna. 3 lagi. Kalau dengan 3 batu tidak ternyata ain najasahnya tidak hilang, maka harus bagaimana? Ditambah dengan jumlah batu yang ganjil.
5, 7. Kalau misalnya belum bersih, sampai bersih. Sampai bersih. Ditambah dengan jumlah batu sampai bersih. Ya. Kalau mau ditambah, sunnah tambah 3. Atau hitungan bersihnya dihitung dengan hitungan ganjil. 5, 7, dan 9. Digenapkan ganjil. Dibuat ganjil, bukan digenapkan ganjil. Nah, hitungan batunya dibulatkan ganjil sampai ainun najasahnya Hilang. Ya. Kemudian syarat yang ketiga dari dibolehkannya istinja apa? Alda, mana Alda? Yang ketiga, kapan istinja itu diperbolehkan? Kalau tadi kan syarat batunya, ya, kemudian syarat penggunaan batu, atau syarat jumlah penggunaan batu. Ya, yang ketiga, kapan boleh dilakukan istinja? Alda? Kalau nggak ada air, Ustaz. Cukup nggak ada air, apalagi? Itu bukan. Ada air pun boleh beristinja. Kalau keterangan di sini, ada air boleh beristinja. Yang lebih utama lebih utama memang pakai air. Tapi kalau mau pakai batu atau benda yang kering, boleh, apa-apa. Nah, tapi kapan diperbolehkan? Nah, Mega, ada yang menjawab? Mega, coba. Mau bantu Alda? Tidak terkena najis. Pertama, apa yang tidak terkena najis? Daerah selain tempat keluarnya najis. Ya, jadi najisnya yang pertama najisnya belum kering. Najisnya belum mengering. Jadi kalau sudah mengering itu harus pakai air. Terus syarat yang pertama najisnya belum kering. Yang kedua, najisnya tidak berpindah ke tempat Lain. Yang ketiga, tempat keluarnya najis tadi itu tidak terkena najis yang lain. Karena itu boleh tidak beristinja dengan tisu yang basah atau batu yang basah? Tidak boleh. Ade? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Alasannya? Karena syarat batu yang digunakan untuk beristinja harus kering, Ustaz. Ya, itu kan syarat alasannya. Itu syaratnya. Alasannya apa? Kenapa ada syarat itu? Karena coba Alda bantu Nur Ade. Karena batu atau benda yang basah tidak dapat menyerap. Iya, tidak dapat menyerap dan justru akan melebarkan najis. Melebarkan najis sehingga najisnya akan kemana-mana. Ya, itu yang oke, saya kira sudah bagus. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Silakan dipimpin Uti Yulinda. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa firlana ma daya wal habibul ladzi turja minal ahwali mutahami. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf ya. Dan dikoreksi kalau misalnya ada yang salah ya. Minggu depan jumpa lagi insya Allah jam yang sama ya. Teman-teman yang lain tolong diaktifkan ya, terutama yang putra ini nggak ada, tadi ada 1 atau 2 ya, 1 ini sudah nggak ada lagi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.